Hai anak-anak, hari ini kita mau mempelajari bab 3 yang berjudul Sistem Buatan Manusia. Pada pelajaran 3.1 kita akan khusus membahas sistem transportasi. Setelah selesai mempelajari pelajaran ini, kamu akan bisa memahami bagaimana sistem transportasi bekerja. Anak-anak, kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini adalah maju adalah paling canggih dan modern. Kemudian kata yang kedua, terapung yang berarti mengambang di permukaan air atau tidak tenggelam. Kata selanjutnya, dirancang yang berarti dibuat dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Selanjutnya ada kata bencana yang berarti peristiwa yang menyebabkan penderitaan dan kerugian. Terdapat kata gunung es, seperti namanya gunung es, bongkahan es raksasa yang mengapung. Terdapat kata kemajuan, tahukah anak-anak kemajuan? Perkembangan di bidang teknologi khususnya. Kemudian ada kata kemudi. Kemudi adalah roda yang diputar oleh pengemudi untuk mengendalikan arah suatu kendaraan. Seperti di mobil ya, ada bagian kemudinya. Kalau kemudinya ke kanan, mobilnya ke kanan. Kemudinya ke kiri, berarti mobilnya ke arah kiri. Kemudian ada kata kokoh. Kokoh berarti kuat dan didirikan dengan mantap. Terdapat kata transportasi. Anak-anak sudah tahu bukan? Transportasi adalah cara membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada kata kendaraan. Alat yang dipakai untuk memindahkan orang atau barang. Kata yang terakhir adalah kata kapal, yang berarti sejenis perahu besar. Tahukah anak-anak, 2000 tahun yang lalu, orang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Terkadang mereka menggunakan kuda atau kapal. Jadi dahulu tidak memiliki mobil maupun pesawat. Bagaimanakah dengan orang zaman sekarang? Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak lagi menggunakan kuda, melainkan menggunakan mobil atau pesawat. Sistem yang dirancang oleh manusia biasanya untuk tujuan khusus. Setiap waktu manusia berusaha untuk menyempurnakan sistem yang telah mereka rancang. Hal ini membuat hidup menjadi lebih mudah. Misalnya dahulu, ada mobil yang harus dikendarai oleh manusia. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu teknologi, sudah diciptakan mobil yang dapat bergerak tanpa manusia yang mengendarainya. Manusia telah menciptakan berbagai sistem transportasi, seperti pesawat terbang, bus, sepeda motor, maupun kapal. Beberapa kendaraan memiliki fungsi yang sangat khusus. Ada di antaranya yang dirancang untuk racing atau balapan. Kendaraan jenis ini menggunakan sistem yang berbeda dari kendaraan biasa. Jalan adalah sebagian dari sistem transportasi. Fungsi jalan adalah menyediakan permukaan yang halus bagi lalu lalangnya kendaraan. Kita akan membahas sedikit mengenai mobil. Mobil terdiri dari beberapa bagian. Ada roda kemudi, ada ban, ada kabin mobil, ada mesin, ada jok atau kursi, ada sabuk pengaman, dan masih banyak lagi. Apakah fungsi bagian-bagian ini? Selain mobil, sistem transportasi lain yang mampu membawa kita dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang sangat singkat adalah pesawat terbang. Tahukah anak-anak siapa yang menciptakan pesawat terbang? Kapan pertama kalinya diciptakan pesawat terbang?
Yang menciptakan pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Mereka menciptakannya pada tahun 1913. Dan anak-anak, untuk maskapai penerbangan pertama yang memperkenalkan toilet di dalam pesawat adalah penerbangan Rusia. Sebuah pesawat dapat terbang dengan sayap dan mesin. Bisakah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika pesawat itu terbang tanpa salah satu sayapnya? Pasti pesawat itu akan jatuh, bukan? Oleh karena itu, setiap bagian dari sebuah sistem adalah sangat penting. Jika kamu suka menaiki pesawat dan berpergian, mungkin kamu bisa menjadi pilot pada saat dewasa nanti. Pilot dengan jam terbang yang paling lama adalah John Edward Long. Dari Mei tahun 1933 hingga April tahun 1977, ia telah terbang selama 62.654 jam. Tahukah anak-anak itu setara berapa tahun? Itu setara dengan 7 tahun di udara. Bisakah kamu membayangkan dirimu menghabiskan waktu 7 tahun di udara? Pada kesempatan ini, kita juga akan membahas kapal legendaris, yaitu Titanic atau Titanic. Salah satu kapal terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah adalah Titanic. Titanic dirancang oleh insinyur yang berpengalaman, menggunakan beberapa teknologi yang maju dan fitur keselamatan yang paling aman saat itu. Kapal itu disebut dengan kapal yang tidak akan pernah tenggelam karena strukturnya yang kokoh. Namun, Titanic menghantam gunung es dan tenggelam pada tanggal 15 April tahun 1912 yang mengakibatkan tewasnya 1.517 orang. Ini adalah satu bencana yang paling mematikan di laut. Mari kita mengamati struktur kapal tersebut. Setiap bagian kapal itu memiliki fungsi khusus. Bagian-bagian itu bekerja sama sebagai sebuah sistem. Saat Titanic menabrak gunung es, bagian dasarnya yang berfungsi membuat kapal tetap terapung hancur. Karena bagian itu hancur, sistemnya rusak dan seluruh kapal tenggelam. Dari sini kita mempelajari bahwa setiap bagian dari sistem sangatlah penting. Jika bagian tersebut tidak ada atau rusak, maka akan merusak keseluruhan dari sistem. Sekarang anak-anak, waktunya untuk mengerjakan latihan. Silakan keluarkan buku kegiatanmu. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya.